Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil muhkamit tanzil, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nas'alullah as-salamah minha. Bapak Ibu sidang jemaah Maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah karena pada malam hari yang berbahagia ini kita sama-sama bisa berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkumpulnya kita di sini mendatangkan rahmat, kemudian sakinah, ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam majelis ini akan kita bawakan Al-Qur'an, hadis serta perkataan para ulama. Karena itu semua adalah obat bagi hati-hati kita, dan agama ini adalah peringatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah utus untuk menyampaikan peringatan. Fadzakir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada beliau, fadzakir innama anta mudzakir, gitu. Berilah peringatan, sesungguhnya engkau adalah yang memberikan peringatan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena beliau diutus oleh Allah sebagai basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beramal saleh, kemudian memberikan ancaman-ancaman bagi orang-orang yang melakukan amal-amal kemaksiatan, amal-amal taleh di permukaan bumi ini. Maka untuk itu selalu kami sampaikan, karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak beberapa lama lagi maka akan terjadi pertukaran tahun di tahun Masehi. Maka selalu kami sampaikan di pembukaan ini bahwasanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita. Allah Subhanahu wa taala telah melarang seluruh orang-orang yang mengaku beriman, mengaku ibadur rahman, mengaku hamba ar-rahman, hamba zat yang maha pengasih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan, sering kami sampaikan di ayat 72. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian dengan kesaksian yang dusta, dan apabila mereka melalui sesuatu yang tidak ada faedahnya berupa laghun, senda gurau, marru kirama, mereka akan tidak mengacuhkannya, mereka melaluinya, melewatinya dengan kemuliaan. Maka para ulama, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara makna dari kata az-zur, walladzina la yashhaduna zura, az-zur di situ salah satu maknanya adalah walladzina la yashhaduna a'yadal musyrikin, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir daripada sahabat Mujahid. Dan Mujahid ini adalah murid yang paling terkenal dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sepupunya Rasulullah, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi. Beliaulah salah satu sahabat yang diberikan gelar Turjumanul Quran. Beliaulah sahabat yang dikatakan oleh Nabi sebagai penterjemah
pentafsir Al-Quran yang mendapat rekomendasi langsung dari Nabi. Sahabat Mujahid yang mengatakan, kemudian juga Ibnu Sirin dan tabi'in, ulama tabi'in Atha bin Rabah, mereka semua mengatakan yang dimaksud dengan walladzina la yashhaduna zura, orang-orang yang tidak menyaksikan sebuah kebohongan, maksudnya adalah tidak, di antara maknanya adalah tidak menyaksikan perayaan-perayaan orang-orang musyrik dan tidak diragukan lagi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengatakan Allah punya anak, wa qalatin nasara Isa ibnullah, orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Tuhan, na'udzubillah, telah dikafirkan oleh Allah. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha, dalam surah Al-Maidah. Maka sungguh telah kafir, kata Allah, orang yang mengatakan Allah itu salah satu dari tiga. Trinitas ini sudah dikatakan kafir oleh Allah sendiri yang mengatakannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan di antara ibadah mereka, idnya mereka, perayaannya mereka adalah Natal dan Id Ra'sis Sanah, adalah Natal kemudian perayaan tahun baru. Maka sebagai kaum muslimin, ya, kita tidak dibolehkan ikut-ikutan, hadirin. Kenapa kita tidak dibolehkan? Karena kita akan menyaksikan sesuatu yang dusta. Kita akan mengatakan perkataan yang dusta. Orang yang berpuasa saja kalau mereka mengatakan perkataan yang dusta, Rasul katakan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Allah tidak terima puasanya. Malam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, walaysa lillahi hajatun bian yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka tidak ada baginya hajat, Allah tidak berhajat kepadanya, Allah tidak butuh dengan puasanya, meskipun dia meninggalkan makan minumnya. Allah katakan ini sebagai qaulaz zur. Dan orang-orang yang mengikuti, merayakan perayaan-perayaan orang-orang kafir, ini termasuk orang yang menyaksikan kedustaan. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Cukuplah bagi kita Idul Fitri, Idul Adha. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan lain-lain, ketika Nabi datang ke Madinah, qadiman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, Nabi baru datang di kota Madinah. Wali ahlil Madinati yauman, penduduk Madinah waktu itu memiliki 2 hari yal'abuna fihima, yang mereka gunakan, mereka rayakan, bermain-main, bersenang-senang dalam 2 hari ini. Kemudian Nabi bersabda, faqala, lantas Nabi bersabda, qad abdalakumullahu ta'ala bihima khairan minhuma, sungguh Allah telah mengganti 2 hari yang lebih baik daripada 2 hari yang kalian rayakan ini. Yaumal fitri wa yaumal adha, yaitu yaumul fitri, Idul Fitri dan Idul Adha. Itu saja hari besar umat Islam, bukan hari tahun baru, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama telah menukilkan ijma', ini dalil, Pak, dalam agama kita ini yang menjadi sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis serta ijma'. Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullah telah menukilkan ijma' para ulama dalam kitabnya Ahkamu Ahli Dhimmah, bahwasanya ya diharamkan bagi seluruh kaum muslimin memberikan ucapan selamat, merayakan hari-hari besar orang-orang kafir. Meskipun Nabi telah memprediksi di akhir zaman tentu ada yang membolehkan apa yang Allah haramkan ini. Inilah yang disebut dengan ulama-ulama penyesat umat. Telah disebutkan oleh Nabi dalam hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majma'uz Zawaid, ya, kemudian disahihkan oleh para ulama bahwasanya Nabi SAW mengatakan, innama akhafu ala ummati, sesungguhnya yang aku takutkan, yang aku khawatirkan menimpa umatku adalah al-a'immatal mudallin, para imam, para ahli agama namun menyesatkan, menjual ayat-ayat Al-Quran dengan harga yang murah dalam rangka mendapatkan ridho orang-orang
kafir. Seorang kafir senang, boleh Natal, masya Allah ya, nggak apa-apa. Bahkan yang lebih parahnya semua agama benar, nauzubillah ya, nauzubillahi min zalik. Imam Buya Hamka, beliau rela melepaskan jabatan sebagai MUI yang pertama. Ini Buya Hamka tegas sekali ya, beliau tidak mau mencabut fatwa haram Natal bersama. Dahulu pada zamannya ada juga yang seperti itu, yang pro kafir itu banyak juga. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Supaya kita harus toleransi. Ini toleransi kebablasan, toleransi boleh, namun bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah agama. Ada orang teman kita non muslim suka bakwan, kita suka tahu, ya nggak apa-apa, toleransi kita, yuk makan bakwan. Ini masalah dunia boleh, perkara muamalah boleh, perkara jual beli boleh, namun dalam masalah akidah umat Islam, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak boleh toleransi dalam masalah ini. Yang benar itu benar, yang kafir itu kafir. Ini kafir, nggak boleh bilang kafir katanya. Nauzubillahi min zalik, kesesatan yang menyesatkan umat di akhir-akhir zaman ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini selalu kami sampaikan, karena memang akan terjadi gitu ya. Dan yang satunya sudah terjadi, sudah lewat yang satu. Ini akan terjadi pergantian tahun, ini luar biasa Pak. Umat Islam ikut-ikutan niup trompet, apaan itu Pak ya. Ini semua hadirin yang dimuliakan oleh Allah sebagai taklidun lil kufar ya, mencontoh-contoh orang kafir. Padahal Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang mencontoh-contoh akidah, agama, ritual suatu kaum kafir, maka kelak di hari kiamat nauzubillah dia akan digabungkan ke dalam kelompok orang kafir tersebut. Tentu kita nggak mau Pak. Jadi kita mau digabungkan ke kelompok barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para solihun ya, orang-orang saleh, para imam, mereka semua tidak pernah ikut-ikut merayakan ya apa namanya itu hari-hari kebesaran orang-orang kafir. Maka untuk itu ini sebagai nasihat bagi kita, karena Rasulullah mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ini dalam rangka untuk kita saling menasihati. Mudah-mudahan kita sampaikan kepada keluarga kita, karib kerabat kita, tetangga kita, sehingga menjauhkan perbuatan dosa yang luar biasa ini di akhir tahun ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Umdatut Tafsir ya, mukhtasar dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yang mana pada pembahasan yang lalu kita telah masuk kepada tafsir ayat yang kedua dari surah Al-Baqarah ya. Ini pembahasan yang terakhir ya dari ayat yang kedua, yang mana kita sudah sampai di halaman 60 di buku yang kami pakai, di kitab yang kami baca. Nah, ya, mau baca nih? Apa? Ya, yang ini ya. Ini dari perkataan wayutlaqul huda itu. Iya, fadhal. Nah, lanjut. Khalasna. Taib, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Kemudian berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala,
Wa yutlaqul huda wa yuradu bihi ma yaqirru fil qalbi. Dan ketika hidayah itu dimutlakkan, wa yuradu bihi, dan yang dimaksud dengannya yaitu dengan hidayah itu adalah ma yaqirru fil qalbi, apa yang terpatri atau yang berada dalam hati seseorang, minal imani, dari keimanan. Wa hadza la yaqdiru ala khalqihi fi qulubil ibadi illa Allah azza wa jalla. Dan ini tidak ada yang mampu atas penciptaannya di dalam hati-hati setiap hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini makna hidayah yang pertama. Jadi yang dimaksud dengan hidayah yang pertama adalah sesuatu yang ada di dalam hati seseorang, dalam hati seorang hamba, yang berupa keimanan, dan ini tidak ada yang mampu menggerakkannya, tidak ada yang mampu memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh para ulama, yang dimaksud oleh para ulama dengan istilah hidayatut taufiq, ya, hidayah taufik, ya. Jadi hidayah taufik ini adalah hidayah di mana seseorang mampu mengamalkan daripada Al-Qur'an dan Sunnah, mampu mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada seseorang tahu dia sholat itu wajib, Pak. Di mana kita tahu dia dapat hidayah taufik? Ketika dia amalkan sholat. Berarti dia telah Allah berikan hidayah taufik untuk bisa mengamalkan sholat. Ini hanya Allah yang bisa memberikannya, gitu. Tidak ada yang mampu menggerakkan seorang untuk bisa sholat kecuali Allah. Ada orang tahu dia zina itu haram dan dia tidak berzina karena Allah. Berarti Allah telah memberikannya hidayah taufik. Allah lah yang memberikannya kekuatan untuk bisa meninggalkan perbuatan zina tersebut. Dan inilah ungkapan ahlul jannah, penduduk surga ketika masuk surga nanti, diceritakan dalam surah Al-A'raf, ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Kata mereka, segala puji bagi Allah, alladzi hadana li hadza, yang telah memberi kami hidayah untuk bisa masuk ke dalam surga ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami sungguh sekali-kali tidak akan bisa mendapatkan hidayah ini laula an hadanallahu, kecuali Allah lah yang telah memberi kami hidayah. Maksudnya kemampuan untuk beramal soleh, kemampuan untuk menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, ini adalah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Pak. Ada orang diberikan hidayah berupa pengetahuan teori saja. Secara teori dia tahu, Pak, apa hukum sholat? Wajib deh. Kok Bapak nggak sholat? Aduh, malas. Ini nggak dapat hidayah taufik dia, Pak. Namun hidayah al-bayan wal irsyad, penjelasan dan bimbingan, pengetahuan teori dia tahu. Teorinya bagus, dia hafal dalilnya. Apa dalil wajibnya sholat, ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini menunjukkan kewajiban sholat, dan sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Tahu dia wajibnya sholat, dalilnya tahu semuanya, namun ternyata dia nggak sholat. Ini nggak dapat hidayah ini, Pak. Ya, dia tidak dapat hidayah tu taufik, ya. Tahu dia zina haram, Pak, zina apa hukumnya? Haram, jelas haram itu. Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Kok Bapak berzina juga? Aduh, ya, berat kali saya, ya, gitu. Berarti nggak dapat hidayah, Pak. Meskipun dia hafal beribu dalil, tidak dapat hidayah tu taufik. Namun dia mengetahui hidayatul bayan, ya, hidayah yang berupa penjelasan Al-Quran, penjelasan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau membawakan dalil dari Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Ini ayat turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha kuat sekuat tenaga, Pak, mendakwahi paman beliau Abu Talib. Ketika mau meninggal Abu Talib, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajubika indallah. Wahai pamanku, kata Rasulullah, qul la ilaha illallah,
Sebutkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat nantinya yang aku bisa berhujah di hadapan Allah. Kalau engkau ucapkan kalimat ini, insya Allah engkau terbebas dari kekalan di neraka. Namun tidak, ya, Abu Jahal datang, masa kamu mau meninggalkan agama nenek moyang kita? Ya, kamu ini pembesar loh, kamu terpandang di suku kita. Akhirnya dia segan, Pak. Ini bahayanya karena segan ini ya. Seganlah dia kan orang terpandang, kalau mau ikut ponaannya nanti malu ya. Ya, seganlah sama teman, ya, seganlah sama kerabat, sehingga dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, akhirnya dia ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal di dalam kekufuran. Sedihlah Nabi waktu itu, ya Allah, padahal paman beliau inilah yang sering membantu dakwah beliau. Beliaulah Abu Talib ini yang membantu dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya turunlah ayat ini ya. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah mampu memberikan hidayah taufik bagi siapa orang yang engkau cintai. Nabi sangat mencintai pamannya ini. Karena pamannya ini Masya Allah, meskipun pamannya ini tidak mengikuti agamanya Nabi, namun beliau membela Nabi sebagai seorang ponakannya. Ya, ini luar biasa. Akhirnya Nabi meminta keringanan kepada Allah, sehingga diberilah keringanan paman Nabi ini, Abu Talib ini, dengan siksaan yang paling rendah, yaitu dikenakan baginya sandal dari bara api neraka, sehingga ketika dia pakai kelak di hari kiamat melelehlah otak yang ada di kepalanya. Ini yang paling rendah, Pak. Azab neraka ahwanu ya azabin yaumil qiyamah. Ya, azab yang paling rendah di hari kiamat, seseorang memakai sandal dari bara api neraka sehingga melelehlah apa yang ada dalam otaknya. Ini luar biasa. Apalagi yang lebih dari itu, yang menengah, ini luar biasa. Nauzubillah, tidak bisa dibayangkan, luar biasa, Pak. Ya, makanya Allah senantiasa mengingatkan kita dari neraka. Fattaqun nar, kata Allah. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Telah Allah sediakan, sudah ada neraka itu, Pak. Sudah Allah ciptakan. Takutlah kalian dari neraka, kata Allah. Fattaqun nar allati waquduha, yang bahan bakarnya adalah an-nasu, manusia, wal hijarah, dan bebatuan gitu. Uiddat, yang Allah telah ciptakan, telah sediakan bagi siapa? Lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Siapa mereka? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir itu, kata Allah, dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ini orang dibilang enggak, Yahudi enggak kafir ya, Nasrani kafir ya, seolah dia lebih hebat pula daripada Allah, kan gitu. Ini kita sudah jelas ayatnya gitu, terang benderang. Makanya kita mengkafirkan yang Allah kafirkan. Kalau orang Islam nggak boleh kita kafirkan. Tapi orang yang jelas-jelas nggak Islam, dia ya sudah ngaku bukan Islam, masih nggak mau mengkafirkan. Ya, dia pun ngaku kafir, itu ditanya, ya kafir, bangga dia. Ini ada orang Islam aneh, Pak, bin ajaib, nggak boleh mengkafirkan orang kafir ya. Seolah-olah bahasanya itu lebih lembut dari bahasa Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun ya. Katakan wahai orang-orang kafir, gitu kan. Katakan wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ini bahasa yang sudah lembut sebenarnya. Ada pula orang yang mengatakan, ya tidak etis ya kita bilang pada orang non muslim dengan kata-kata kafir. Ini suatu hal yang hadirin menyesatkan umat yang harus kita berhati-hati daripadanya. Kemudian waqala, kemudian beliau berdalilkan dengan sabda, dengan firman Allah dalam ayat yang lain, laisa alaika hudahum, tidak ada kewajiban atasmu wahai Muhammad memberikan hidayah taufik bagi mereka ya. Karena hidayah taufik adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Waqala, kemudian Allah berfirman, beliau berdalilkan dengan firman Allah yang lain, may yudlilillahu fala hadiyalahu, barang siapa yang Allah telah sesatkan maka tidak ada hadi,
seorang pemberi petunjuk pun baginya, karena dia yang sudah memilih kesesatan. Ingat Pak, kenapa Allah menyesatkan manusia? Karena manusia memilih kesesatan. Ini sering kami sampaikan. Allah tidak pernah menzolimi kita, nggak pernah. Ya, Allah nggak pernah tiba-tiba membuat orang itu sesat, tidak pernah. Melainkan Allah sudah memaparkan kepadanya dua jalan. Ya, Allah sudah menjelaskan kepadanya dua jalan. Ini jalan keselamatan, berimanlah. Ini jalan kesengsaraan, kebinasaan. Itulah kekafiran namanya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman, berimanlah, kata Allah. Dan barang siapa yang ingin kafir, ingat azab Allah itu pedih. Ingat azab akhir itu nyata, Pak. Nggak boleh kita ragu, Pak. Ada orang sekarang nggak, saya ragu. Na'udzubillah. Keimanannya rontok ya. Karena Al-Quran yang telah menjelaskan. Ini adalah kitabul huda, Pak. Al-Quran adalah kitab petunjuk. Ya, tidak ada satu huruf pun yang boleh kita ragukan dalam Al-Quran ini. Semuanya hak, semuanya benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang non muslim, orang-orang liberal ya, ingin mengaburkan kebenaran Al-Quran ya. Bahkan ada orang liberal yang luar biasa, Pak ya. Al-Quran itu adalah budaya Arab. Nah, ada juga yang mengatakan seperti itu. Al-Quran seperti persis perkataan orang-orang kafir Quraisy dahulu. Al-Quran itu adalah buatan Muhammad, katanya. Nah, sekarang ada orang yang mau mengatakan seperti itu. Ya, sehingga manusia lari dari Al-Quran. Ya, sehingga manusia lari dari peraturan-peraturan Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kita disuruh untuk kembali ar-ruju'. Ya, salah seorang ulama terkemuka, Profesor Dr. Yunanar Ilyas, beliau selalu mengucapkan ar-ruju' ilal Qur'ani wa sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Rahimahullah ya, Ustadz kita Profesor Dr. Yunanar Ilyas rahimahullah ta'ala, salah seorang murid senior Syekh Albani rahimahullah ta'ala. S3 beliau di Madinah ya, beliau putra Minangkabau ya, orang asli Bukit Tinggi. Subhanallah ya, luar biasa. Kemudian waqala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, may yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka merekalah yang mendapatkan hidayah tersebut. Merekalah orang yang mendapatkan petunjuk tersebut. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka ya engkau tidak akan mendapatkan baginya seorang wali pun yang bisa memberikan bimbingan kepadanya. Ini juga menunjukkan apa? Hidayah di sini hidayah taufik, hidayah khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun makhluk yang bisa memberikan hidayah ini. Tentu hidayah ini didapatkan dengan berdoa kepada Allah dan dengan usaha, apa ya? Dengan mujahadah, dengan usaha kita. Ila ghairi dzalika minal ayati. Ya. Dan ayat-ayat yang lainnya. Wa yutlaq wa yuradu bihi bayanul haqqi wa tawdihihi wad dalalatu alaihi wal irsyadu ilah. Inilah yang dimaksud dengan ya hidayatul bayan wat tawdih wad dilalah gitu. Maka yang dimaksud, yang dimutlakkan dan yang dimaksud dengan hidayah dalam ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, yang dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah bayanul haq. Nah, ini diantara makna hidayah ya, adalah penjelasan kebenaran ya, penjelasan pemaparan kebenaran dan penjelasannya, dan dalil-dalil atas kebenaran tersebut dan bimbingan kepadanya. Yang pertama tadi dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis yaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala adalah tentang hidayah yang khusus mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan istilah baru hidayatut taufiq. Kemudian yang kedua ini adalah hidayatul bayan, bayanul haq ya. Wat tawdihi wad dilalah ya. Hidayah petunjuk yang berupa penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah, sumber kebenaran ya Pak ya. Kemudian dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang membimbing manusia untuk bisa mengamalkan hidayah at-taufiq. Nah, butuh teori,
Jadi hidayatul bayan ini Pak lebih kepada teori. Kalau hidayatul taufik ini praktek gitu. Kalau kita sederhanakan bahasanya seperti itu. Dan hidayatul bayan, hidayah yang berupa penjelasan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu menyampaikannya dengan menyampaikan Al-Qur'an, firman-firman Allah dan petunjuk dari beliau, sunnah-sunnahnya beliau kepada para sahabatnya. Dan kita bisa menyampaikan hidayah ini, hidayah yang berupa keterangan-keterangan dari Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, kata Allah, latahdi, benar-benar mampu menunjukkan kepada jalan yang lurus, menunjukkan hidayah kepada jalan yang lurus. Terkadang kalau orang tidak mengerti pembagian hidayah ini bingung, seolah-olah bertentangan gitu. Di ayat yang sebelumnya Allah menafikan hidayah bagi Nabi. Nah, Nabi nggak mampu memberikan hidayah bagi orang yang dicintainya. Kemudian kok di ayat ini Allah mengatakan Nabi mampu memberikan hidayah. Maka itulah butuh fikih, pemahaman yang benar di dalam memahami Al-Quran. Kalau orang-orang misionaris ini yang dicarinya Pak, oh Al-Quran itu bertentangan katanya. Ya, mencari-cari, mengkorek-korek kelemahan kitab suci yang benar, kitab suci umat Islam. Ini sudah dibantah oleh ulama kita. Banyak kita ulama telah membantahnya. Maka yang dinafikan oleh Allah bagi Nabi adalah hidayatul taufik, berupa prakteknya, membuat orang itu bisa mempraktekkan apa itu hasil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini tidak bisa, tidak mampu membuat orang bisa mempraktekkannya kecuali Allah. Namun Nabi SAW mampu menjelaskannya, hidayah yang berupa penjelasan. Inilah hidayatul bayan wal irsyad wad dalalah au wad dilalah. Bisa dalalah, bisa dilalah ini. Kemudian waqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama anta munzir. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah pemberi inzar, peringatan. Walikulli qaumin had, dan setiap kaum itu ada pemberi hidayahnya. Maksud pemberi hidayah di sini bukan hidayah taufik ya, hidayatul bayan. Ada yang menyampaikan kebenaran kepada umatnya, kepada kaumnya. Fadhal akhi. Ya, dilanjutkan. Nah. على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر وهو الأرجح والله أعلم. وأصل التقوى التوكل مما يكره لأن أصلها يكره مما يكره لأن أصلها وقى يقي وقايتنا وقانا لأن أصلها وقاية. Nah, kemudian beliau membawakan dalil yang lain. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma samudu, dan adapun Samud, ya kaum Samud ya, fahadainahum, kami telah beri mereka hidayah. Sudah datang Rasulullah yang sudah menyampaikan hidayatul bayan berupa penjelasan kepada kaum Samud. Akan tapi apa yang mereka lakukan? Fastahabbul ama, mereka lebih mencintai kebutaan, artinya mereka lebih mencintai kekufuran, alal huda, daripada petunjuk, sehingga mereka tidak menjalankannya, tidak mendapatkan hidayatul taufik. Meskipun mereka sudah mendapatkan hidayatul bayan, ya, sudah diberikan penjelasan, mereka sudah tahu kebenaran, namun mereka tidak mengamalkannya, sehingga mereka lebih mencintai kebutaan di dalam kekufuran daripada keimanan, daripada petunjuk. Inilah orang-orang kafir ya. Nauzubillahi min dzalik. Wa qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadainahun najdain, dan kami telah beri mereka hidayah dengan dua jalan ya. Jadi Allah sudah beri petunjuk dengan dua jalan. Ala tafsiri man qala, ya, berdasarkan tafsir orang yang mengatakan al muradu bihima al khair wa syarru.
Wahwal arjahu, inilah yang lebih rajih, yang lebih kuat ya. Di antara tafsirnya adalah yang dikuatkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan an-najdain ay asyarr wal khair, adalah kebaikan dan keburukan dan kebaikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita penjelasan tentang kebaikan dan keburukan. Tinggal kita nanti kita mau milih yang mana gitu. Ya, kalau seandainya kita pilih kebaikan, tentulah akibahnya, tentulah ujung-ujungnya kita akan mendapatkan kebaikan. Kita memilih untuk beriman, memilih untuk taat kepada Allah, memilih untuk menjadi orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tentulah ini akan Allah siapkan surga baginya. Ya, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu adalah keberuntungan kelak di akhirat. Ya, mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan keindahan, kenikmatan di dalamnya, berupa pohon-pohon, berupa taman-taman ya, yang sangat luar biasa ya, yang Allah sudah sediakan bagi mereka. Wallahu a'lamu, Allah lah yang lebih mengetahui. Wa aslu taqwa, dan asal dari kata takwa. Jadi takwa ini Pak bekal kita di dunia ini untuk menuju Allah. Takwa hanya bisa kita usahakan di dunia, di akhirat nggak bisa Pak. Jadi kalau kita ingin membawa bekal takwa, Allah mengatakan fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa ya di dunia ini Pak, sebelum kita meninggal ya. Karena kita nggak tahu kapan ajal kita mendatangi kita Pak. Yang muda jangan merasa Masya Allah ya, saya kan masih panjang usia saya, udahlah ya, saya bermalas-malasan dulu, sholat entar dulu ya, puasa entar dulu, berbakti sama orang tua ya entar kalau udah tua. Siapa yang menjamin usia kita sampai tua Pak? Adakah di antara kita yang sudah tahu kapan ajalnya? Nggak ada yang tahu. Allah rahasiakan supaya Allah Subhanahu wa taala melihat siapa orang yang jujur, yang ikhlas. Ya. Kalau orang yang ikhlas itu dia nggak nunggu-nunggu tua, Pak. Beramal nggak nunggu-nunggu tua. Karena kalau sudah tua, kalau nggak terbiasa dari mudanya ya sulit juga, Pak. Banyak kita lihat bapak-bapak kita yang sudah tua, kok udah tua kok Allah musta'an ya, udah tua kok nggak mau dekat dengan masjid ya, sudah tua tapi judinya main juga ya, Allah musta'an Pak. Saya pernah di Padang dulu jadi garin ya, di dekat masjid saya itu ada orang yang umurnya sudah tua Pak, sudah 80-an tahun, tapi minumnya gitu Pak. Makanya saya agak terenyuh gitu, saya nasihati gitu, oh marah-marah Pak, kamu nih anak kecil kok nasi saya kamu, ya kan? Lebih duluan saya makan garam daripada kamu katanya. Tapi kan kita kasihan gitu kan, udah tua nggak sholat lagi ya. Nauzubillah Pak, ini luar biasa fitnah deh, fitnah akhir zaman ini luar biasa Pak. Ya. Makanya yang lebih parah itu ya, berzina itu parah Pak. Namun kalau seandainya orang tua yang berzina ini lebih parah. Maka ada istilah dalam agama kita asy-syaikhu zani, orang yang tua yang sudah syekh ya, namun dia doyan berzina, ini luar biasa ya, dosanya luar biasa. Maka hukumnya hukum rajam itu kalau dalam Islam ya, dalam fikih Islam hukumannya dilempar pakai batu sampai mati ya. Kalau orang yang belum menikah berzina, dia ini cukup ya dicambuk 100 kali cambuk ya, dicambuk punggungnya sejadi-jadinya ya, kuat-kuat Pak ya, cambuk dikit-dikit, ini nggak ada efek jerahnya itu ya, dicambuk betul dengan algojo gitu ya, melepuh kulitnya ya, sehingga setelah dicambuk ini dia sudah jaran lah kata bahasa Minang Pak ya. Ya. Nah, seperti itu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa yang harus kita persiapkan. Jadi asal kata takwa itu adalah dari kata tawaqqi ya. Mimma yakrahu ya. Dia membentengi dirinya, melindungi dirinya dari apa yang dia benci, dari apa yang dia tidak inginkan, dari apa yang memudaratkan baginya. Lianna aslaha, karena asal dari tawaqqi ini adalah waqa, dari waqiyah ya, karena di sini ada fi'il mu'tal maka tidak dibaca iyanya karena berat gitu ya, orang Arab waqa ya, yang artinya adalah
melindungi diri. Minal wiqayah. Wiqayah ini adalah sesuatu yang membentengi diri seseorang, ya. Nah, seperti orang yang berperang, maka mereka membuat wiqayah berupa baju besi, atau kalau orang naik sepeda motor, wiqayahnya helm, ya, untuk membentengi kepalanya, untuk melindungi kepalanya kalau terjatuh tidak terbentur kepada aspal. Ini asal kata wiqayah. Jadi orang yang bertakwa berarti dia sudah mencari perlindungan dirinya supaya tidak dimakan oleh api neraka. Kalau kita umpamakan kita naik sepeda motor untuk melindungi kepala kita, butuh helm, Pak. Kalau orang perang, ya, butuh baju besi kalau dahulu. Kalau zaman sekarang mungkin jaket anti peluru gitu, ya. Nah, kalau api neraka nggak mempan itu, Pak. Helm hancur, Pak, angus. Kena api yang luar biasa panas, ya, api yang paling panas itu, Pak, ya. 70.000 kali panas, ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ya, lebih panas dari api dunia ini. Jadi kalau Pak pakai helm nggak mempan ya, Pak. Ya, jangankan kena api neraka, kena asapnya sudah hangus tuh helm, ya. Besi juga luluh, nggak mempan. Yang bisa melindungi diri kita dari siksa api neraka adalah takwa. Dan takwa didapat dengan amal, ya, dengan amal soleh yang kita lakukan ketika di dunia ini. Fadhil. Khalasna. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib, ya. Alladzina, yang yu'minuna, orang-orang yang beriman bil ghaibi, kepada perkara yang gaib. Nah, ini diantara ciri orang yang, ya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an, kata Allah, yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang Allah ingin menjelaskan kepada kita bagaimana ciri-ciri karakteristik dari orang-orang yang bertakwa. Yang pertama Allah sebutkan langsung dalam ayat yang ketiga dalam surah Al-Baqarah ini. Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini, dan beliau membawakan perkataan para ulama-ulama salaf, ya, ulama-ulama terdahulu, tentang bagaimana mereka memahami ayat ini. An Abdullah qala, dari Abdullah dia telah berkata. Beliau menukilkan perkataan Abdullah, salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini muhtamal, ya. Di sini ada dua kemungkinan. Boleh jadi yang dimaksud oleh beliau adalah Abdullah ibnu Abbas. Kemudian boleh jadi juga yang dimaksud oleh beliau adalah Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Karena biasanya ini disebut dengan nama Abdullah, biasanya dengan kunyahnya yaitu Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud. Jadi ada dua kemungkinan Abdullah yang beliau maksudkan dalam tafsir beliau ini. An Abdullah qala, dari Abdullah dia telah berkata, al-imanu, yang dimaksud dengan iman, apa pengertian iman gitu. Nah, kan di dalam ayat ini Allah mengatakan ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Iman itu apa? Maka iman ini adalah iman menurut bahasa, ya. Ini lebih kepada makna secara bahasa. Ya, Abdullah mengatakan, ya, kemungkinan Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas, ya.
Al-imanu at-tasdiqu, yang dimaksud dengan keimanan adalah at-tasdiqu, yaitu pembenaran. Jadi terkala ada orang yang mengatakan saya beriman, berarti dalam hatinya dia sudah membenarkan itu. Namun kalau seandainya lisannya mengatakan saya beriman, hatinya tidak membenarkan, ini munafik, Pak. Ya. Karena nanti akan ada ciri-ciri orang munafik ya di ayat yang sama ini dalam surah Al-Baqarah ini. Setelah Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa gini, kemudian setelahnya ciri-ciri orang yang munafik. Karena orang yang munafik ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Wa minan nasi, dan di antara manusia, kata Allah, may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Ada yang mengatakan kami telah beriman kepada Allah, kami telah beriman kepada hari akhirat. Kemudian Allah bantah, mereka itu cuman berbohong saja, itu mulut aja yang ngaku beriman. Wa ma hum bil mu'minin, kata Allah, sesungguhnya mereka bukanlah orang yang beriman. Karena beriman itu qaul saja, perkataan saja. Makanya nanti iman itu tidak hanya qaul saja, namun juga ada i'tiqadan, qaulan wa i'tiqadan wa amalan. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita sambung sedikit setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Bapak Ibu sidang jemaah Isya rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita. Kita sudah masuk kepada penafsiran ayat yang ketiga dari surah Al-Baqarah. Kita sudah sebutkan tadi perkataan daripada Abdullah, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Makna iman secara bahasa adalah at-tasdiqu, membenarkan. Wa qala Ibnu Abbas, dan berkata siapa dia? Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yu'minuna, yang dimaksud dengan firman Allah alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman mereka. Siapa? Apa maksud yu'minuna itu? Yusaddiquna, yaitu orang yang membenarkan. Wa qala Az-Zuhri, yaitu Abu Ja'far Az-Zuhri rahimahullah, ulama tabi'in, al-imanu, iman itu adalah al-amalu, adalah amal. Iman itu adalah amal, karena amal ini bagian daripada iman. Beliau menjelaskan ya isi dari iman itu, bahagian dari iman, karena amal ini bagian dari iman. Al-amalu minal iman. Jangankan beramal dengan amalan yang banyak, Pak ya. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, Nabi mengatakan iman itu ada 77 cabang lebih. Dalam riwayat yang lain iman itu ada 60 cabang lebih. Kemudian Nabi mengatakan a'laha kalimatul la ilaha illallah, yang paling tinggi adalah mengamalkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa adanaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariqi, menghilangkan gangguan dari jalan, baik itu beling ya, baik itu paku, baik itu kalau kita jalan kerinci itu kan kecil jalannya Pak ya. Kalau hari musim penghujan disertai dengan angin, biasanya pohon rebah ya melintang di jalan itu. Nah, kita singkirkan pohon itu, ini bagian dari iman. Dapat pahala Pak. Selama orang jalan di situ, jalan pohon yang kita singkirkan itu, selama itu pula kita dapat pahala. Ya, ini luar biasa Pak ya. Ini bagian dari keimanan. Makanya beliau mengatakan al-imanu al-amal. Iman itu adalah amal. Amal itu maksudnya bagian daripada iman.
Wa qala Ar-Rabi' bin Anas, dan berkata Imam Ar-Rabi' bin Anas, ini bukan Anas bin Malik Pak ya, ini lain dia. Yu'minuna, kalau Imam Ibn Abbas mengatakan yu'minuna yusaddiquna, kalau beliau mengatakan yu'minuna, mereka yang beriman, itu maksudnya yakhshawna, yaitu mereka yang takut, karena takut ini adalah hasil ya, buah dari keimanan. Orang yang beriman kepada Allah pasti dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang ngaku beriman, ya maksiat dia lakukan tidak ada penyesalan. Nah, ini luar biasa Pak ya. Nah, ini imannya masih sebatas di lisan. Mungkin dia Islam ya, seperti orang Arab Badui. Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat apa? Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin aslamna, ya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, kata Allah. Dan orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Tidak, kata Allah. Jangan katakan kalian kami telah beriman, jangan, tapi katakan kami telah masuk Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Masih Islam, levelnya itu masih level bawah ya. Karena dalam agama kita tingkatan agama itu 3 ya, berdasarkan hadis sahih ya, hadis dari Umar bin Khattab, keluarkan Imam Bukhari Muslim, al-Islamu wal imanu wal ihsan. Ini saja Pak. Jadi nggak ada hakikat syariat, ini nggak ada. Syariat, marifat, hakikat itu nggak ada dalilnya yang itu. Yang ada dalilnya dari agama kita, iman Islam itu tingkatan maratibuddin, tingkatan dalam agama itu hanya Islam. Ini ada dalilnya jelas, Al-Quran dan Sunnah ya. Kemudian iman dan ihsan, ini seperti itu Pak ya. Ya, namun kalau orang itu Pak, intinya kalau orang yang belajar hakikat itu, intinya ya larinya paling rendah ke kebatinan, sehingga dia mengaji tubuh ya. Kalau bahasa Minangnya mengkaji batang tubuh ya Pak ya. Itu sifat 20 Pak, nanti ujung-ujung kebal itu. Yang lebih parahnya jadi wali tapi nggak sadar di diri. Istilah kerennya wali majzub ya. Sudah diambil otaknya kan. Ini ya. Seperti, dan sehingganya orang kampung saya mengatakan jangan terlalu mengkaji agama ya. Jangan tinggi-tinggi mana lagi mengkaji agama, baik kok gilo wang. Itu orang kampung saya bilang gitu Pak ya. Jangan terlalu tinggi-tinggi mengkaji agama yang seperti itu, pemahaman yang seperti itu. Tasawuf ya Pak ya. Ujung-ujungnya apa? Ujungnya ya banyak yang gilo Pak ya. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau mempelajari agama yang benar ya, yang dibawa ya oleh para ahlussunnah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu awal-awalnya ya, sebelum datang ustadz-ustadz yang dari Madinah itu awalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hasan ya, memurnikan ajaran Islam. Ya, beliau membuat organisasi Muhammadiyah. Ini jelas Pak di PP Muhammadiyah itu dia ADRT-nya jelas mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah dan memberantas TBC. Itu prinsip Muhammadiyah yang sebenarnya Pak ya. Muhammadiyah yang mengamalkan prinsip Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah kan mengikut Nabi Muhammad SAW. Ya diberantasnya apa-apa? Tahayul, khurafat, bid'ah, syirik. Nah, jadi kalau ada orang Muhammadiyah namun tidak mau menjelaskan tentang bid'ah, ya, tidak mau mengingatkan umat tentang syirik, tidak mau lagi mengingatkan manusia dari tahayul, khurafat yang dibuat-buat oleh manusia, berarti Muhammadiyahnya hanya sebatas nama atau organisasi, bukan menjalankan prinsip Nabi Muhammad SAW. Karena Muhammadiyah ini kan menjalankan prinsip Nabi Muhammad. Semua kita ini seharusnya Muhammadiyah mengikuti ajaran Nabi SAW. Itu Pak, ini luar biasa ulama-ulama kita terdahulu ini. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Masya Allah, Buya Hamka ya, ulama Ahlussunnah. Sebelumnya adalah ayahnya Buya Hamka ya, Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Nah, beliau yang pertama mendebat ya orang-orang tua istilahnya Pak ya. Ada dulu di zaman beliau itu ada kaum tua, ada kaum muda Pak. Nah, kaum tua ini nauzubillah ya, kadang mengkafirkan kaum muda, kadang diadu domba gitu Pak ya, oleh orang-orang komunis ya. Karena Nasakom luar biasa dulu ya.
orang-orang komunis itu ya, orang sosialis ya, ingin menghancurkan Islam. Dari dulu sudah ada juga sebenarnya Pak ya. Ya, gerakan-gerakan komunisme itu ya, yang mereka membuat partai dengan namanya PKI dan lain sebagainya, ini dari dulu sudah ada ya. Dan politiknya juga sama. Orang-orang yang menjalankan agama itu mereka gelari dengan kadrun, itu sudah ada rupanya Pak. Jadi kadrun itu bukan kita yang pertama, pandahulu Ahlussunnah dulu juga sudah digelari kadrun rupanya. PKI yang mengasih itu Pak label itu. Jadi sekarang kan orang ikut-ikutan ya, orang yang pakai jenggot dibilang kadrun ya. Nauzubillahi min zalik. Ini luar biasa ya fitnah akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, keteguhan di dalam memegang keimanan ini ya. Kita sampaikan satu paragraf lagi, lanjutkan. Yang mana? Sudah ya? Oh iya ya. Ya ini sudah dibaca tadi ya. Yang ini aja kita jelaskan dulu. Qala Ibnu Jaririn, telah berkata Imam Ibnu Jarir Al-Tabari ya. Ini adalah ahli tafsir ya, sebelum Imam Ibnu Katsir ya. Wal aula ay yakunu mausufina bil imani bil ghaibi qaulan wa i'tiqadan wa amalan. Dan yang paling utama ya, hendaknya mereka, yaitu orang-orang yang ciri-ciri orang yang bertakwa itu, hendaknya mereka ayyakunu, hendaknya mereka mausufina, memiliki sifat atau bersifat dengan keimanan terhadap perkara ghaib. Nah, ini sifatnya orang-orang yang bertakwa kata beliau. Mereka beriman kepada perkara yang gaib. Yang gaib itu apa Pak? Ma ghaba anna. Ini definisi simpel dari gaib. Gaib itu sesuatu yang tidak kita bisa lihat dengan panca indera kita. Ini gaib yang akan terjadi di masa datang, yang telah terjadi yang kita tidak mengetahui ya tentang sejarahnya, itu gaib juga. Kecuali kalau kita sudah tahu sejarahnya gini-gini yang terjadi, itu nggak gaib lagi ya, karena sudah ada keterangannya. Nah, kemudian apa yang terjadi di hari kiamat itu perkara gaib sebenarnya. Tentang malaikat, tentang jin, tentang Allah, itu gaib ya. Tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita. Jadi orang-orang yang beriman, mereka beriman dengan perkara ini, bukan perkara khurafat Pak. Karena terkadang dukun itu dia dalilnya Al-Quran juga Pak. Iya. Kenapa Bapak pakai cincin sakti gitu ya? Nah, dia ada pakai mantiko deh Pak ya. Ini untuk rezeki pakai batu ini ya. Ya, mantiko elang katanya. Jadi batunya dari elang gitu. Nauzubillah. Kalau mantiko itu kan bahasa Minang Pak ya. Kalau bahasa Indonesia mustika. Ya, mustika elang ya. Nah, kalau dari monyet ya batu cincinnya namanya mantiko baru ya. Nah, itu bagus untuk orang yang suka ini ya, yang profesinya mungkin tukang bawa beruk itu ya, tukang panjat kelapa. Nah, ini Pak. Nah, ini mereka itu Pak yang percaya kepada hal itu, dalilnya ini. Kan kami orang beriman kan perkara gaib ini katanya. Ini gaib yang khurafat Pak, yang tahayul. Gaib yang kita yakini adalah gaib yang ada landasan dalilnya. Ya, yang gaib yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, baru kita percaya yang gaib itu. Nah, tapi kalau kita mempercaya yang gaib yang tidak bahkan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ini namanya tahayul. Itu yang diluruskan oleh para ulama kita dahulu gitu kan. Khurafat namanya itu. Mitos, kalau bahasa kerennya mitos. Ya Pak ya? Iya. Seperti ya ada orang menyapu di malam hari, wanita ini nggak dapat jodoh ini bakalannya. Pakai dalil juga kan kita beriman yang gaib itu katanya. Ini gaib yang nggak ada dalilnya Pak. Ini gaib yang khurafat, yang harus diingkari ya. Nggak boleh diimani seperti itu. Nah, kemudian beliau mengatakan, jadi orang-orang yang bertakwa itu hendaknya mereka bersifat dengan beriman terhadap yang gaib, qaulan, baik secara perkataan, wa i'tiqadan, keyakinan, wa amalan, dan amalan anggota tubuh, perbuatan anggota tubuh. Jadi ini prinsip keimanan Pak ya. Seseorang dikatakan beriman itu dia beriman dengan perkataannya, dia ucapkan dengan perkataannya, kemudian diyakini dengan hatinya, dia benarkan dengan hatinya, kemudian setelah itu dia amalkan dengan anggota tubuhnya.
Wa qad tadkhulul khasyatu lillahi fi ma'nal iman alladhi huwa tasdiqul qawli bil amali. Dan terkadang, nah, ini qad ya, masuk dengan fi'il mudhari ini ya, bermakna terkadang ya. Dan terkadang rasa takut kepada Allah, al khasyatu lillahi, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang masuk fi ma'nal imani, ke dalam makna iman. Yang mana iman itu adalah alladzi huwa, yang mana dia iman itu adalah tasdiqul qauli bil amali ya. Pembenaran perkataan dibuktikan dengan amalan. Dia mengatakan saya beriman kepada Allah. Mana buktinya? Nah, maka dia buktikan dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Berarti dia sudah membuktikan perkataannya dengan amalan. Nah, itulah diantara makna dari iman ya. Kemudian beliau mengatakan wal imanu, dan keimanan itu adalah kalimatun jami'atun, sebuah kata yang menyeluruh, mencakup ya. Sebuah kata yang mencakup lil imani billah ya, beriman kepada Allah. Jadi ketika kita katakan iman, ini diantara makna iman itu dia sudah mencakup, berarti seorang itu dikatakan dia sudah beriman kepada Allah, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah ya, wa rasulihi, beriman kepada Rasul Allah, wa tasdiqul iqrari bil fi'li ya, wa tasdiqil iqrari bil fi'li. Kemudian dia membenarkan ya pembuktiannya dengan perbuatan. Dia buktikan keimanannya itu dengan ya, dengan perbuatannya. Jadi iqrarnya tidak hanya iqrar di hati, tidak hanya pembenaran di hati, ketetapan di hati, namun dia benarkan, dia buktikan apa yang telah dia iqrar dalam hatinya, apa yang telah dia ikrarkan dalam hatinya dengan perbuatan. Nah, ini ya diantara makna-makna keimanan ya. Jadi secara bahasa al-imanu lughatan, iman menurut definisi terminologi bahasa, dalam sudut pandang bahasa ini bermakna at-tasdiqul mahd ya, pembenaran yang murni ya, mempercayai dengan kepercayaan yang benar gitu. Ini Pak ya. Sedangkan iman menurut terminologi ahli sunnah, dalam istilah ahli sunnah wal jamaah, dalam istilah Islam dengan pemahaman benar ya, pemahaman para sahabat ya, iman itu adalah al-qaulu bil lisan. Iman itu adalah al-qaul ya, perkataan. Dia harus dikatakan Pak. Iman kita harus kita tampakkan dengan perkataan. Wal i'tiqadu bil janan ya. Kemudian bil jinan, dibenarkan dengan hati. Ya, wal fi'lu bil jawarhi wal arkan, kemudian dibuktikan, diamalkan dengan anggota tubuh. Ini Pak ya, mungkin kesimpulan kita tentang definisi iman yang dijelaskan oleh penulis kitab tafsir ini, Imam Ibnu Katsir, kemudian diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu sudah hampir jam 8:30, sebelum kita tutup ya, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Iya, Fadl. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, nah. Iya, kalau tafsir ya, ini dari kata fassara yufassiru tafsiran ya. Jadi tafsir itu bermakna takwil, penjelasan, taudih ya. Penjelasan terhadap makna-makna Al-Quran. Dia menyingkap ya, bermakna kasyafa ya, menyingkap ya. Menyingkap makna yang ada dalam ayat Al-Quran dengan pemahaman yang benar gitu. Apa fungsi tafsir ini? Fungsi tafsir ini supaya seseorang itu lebih mengerti dan lebih memahami ayat Al-Quran yang dia baca, dengan pemahaman, tentu dengan pemahaman yang benar gitu ya. Seperti itu ya. Dan tafsir ini ya, ini mempelajarinya itu bahwa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diwajibkan ya.
Apabila seseorang tidak paham dengan ayat yang dia baca tanpa dia mempelajari tafsir, karena seseorang memahami Al-Quran itu wajib, ya Pak ya. Apalagi yang wajib kita baca dalam ibadah wajib kita, seperti sholat. Apa yang wajib kita baca? Apa rukun sholat itu Pak? Ya Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah. Tentu kita harus memahami maknanya gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa maknanya itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harus tahu kita maknanya. Ya, minimal kita tahu tafsir secara alih bahasa, terjemahannya minimal. Ini ya, karena kalau terjemah itu tingkatan tafsir yang paling rendah, pemahaman yang paling nomor apa namanya itu, yang paling rendah gitu ya. Ya, kita mengerti yang kita baca itu. Kemudian tafsir yang mendalam ya, ini kita mengetahui bagaimana makna ayat itu perkata, kemudian bagaimana sebab turunnya, kemudian apa kandungan-kandungan dari ayat itu, kemudian untuk pemahaman kita, menambah wawasan kita. Mungkin disebutkan dulu perbedaan pandangan ulama tafsir terhadap beberapa ayat gitu. Nanti memang ada ulama khilaf juga gitu ya. Yang ini tentu tidak wajib hukumnya, dianjurkan saja mengetahui yang ini. Namun memahami makna ayat-ayat yang wajib dibaca ketika kita beribadah seperti sholat, ini masuk ya ke dalam hukumnya wajib ya. Karena dalam kaidah usul fikih dikatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun ya. Apa saja yang dengannya ya akan sempurna sesuatu yang wajib. Baca Al-Fatihah hukumnya wajib, rukun ya. Dia tidak akan sempurna kita baca Al-Fatihah, tidak akan sempurna kita memahaminya kalau seandainya kita tidak mempelajari tafsir Al-Fatihah tersebut. Berarti mempelajarinya juga wajib begitu. Sedangkan at-tadabbur ini lebih kepada perenungan, lebih kepada amalan. Jadi tafsir ini lebih kepada teori nanti ya kan. Jadi untuk merenunginya ya kan. Ini bahasa dia kata tadabbur ya, tadabburan ya. Ini artinya seseorang itu membaca suatu ayat, kemudian dia tentu dia harus memahami maknanya dulu. Bagaimana dia mentadaburi ayat Pak kalau dia nggak paham maknanya? Maka minimal membaca terjemahan ini yang minimal betul ini. Dia baca terjemahannya dan dia rasakan seolah-olah ayat itu diturunkan kepadanya waktu itu. Itu cara kita mentadabur ayat itu Pak ya. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat tentang neraka ya seolah-olah kita yang diancam dengan neraka itu Pak. Ya. Maka ada orang membaca Al-Quran dengan tadabur imam-imam itu Pak, yang menangis. Mereka mentadaburinya gitu ya. Mereka memahami maknanya ya, mereka ingat dengan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan, khawatir ya, khawatir dengan ayat yang luar biasa ketika menjelaskan tentang azab ya, seolah kita yang masuk dengan azab itu. Ini yang sahabat lakukan. Sahabat seperti itu Pak. Ada sahabat namanya Hanzalah. Ketika Hanzalah ini, sahabat Hanzalah radhiyallahu anhu mendengar ayat-ayat tentang kecaman terhadap orang munafik, maka Hanzalah mengatakan laqad nafaqa Hanzalah, katanya. Sungguh Hanzalah ini adalah orang munafik. Ya kan? Dengan kesedihan betul beliau kan. Beliau merasa beliau itulah orang munafik gitu kan. Padahal beliau adalah orang yang sangat beriman gitu. Jadi orang yang beriman itu Pak, mereka enggak merasa hebat gitu. Dialah yang hebat, enggak. Dia merasa banyak dosa Pak gitu. Tapi kalau orang yang sok kan enggak merasa banyak amal, yang bangga, itu enggak boleh, itu sombong Pak. Ya, orang yang tinggi level keimanannya itu Pak, bertambah banyak amalannya, dia merasa kurang gitu, merasa banyak dosanya, merasa banyak salahnya. Mereka enggak merasa suci Pak, sehingga mereka apa Pak, mereka akan bertambah terus amalnya ya. Tapi kalau orang yang merasa hebat ya, merasa suci ini ya, ini justru lama-kelamaan dia akan terbawa oleh buayan kesombongan, sehingga dia ujub ya, merasa hebat, dia merasa bangga dengan amalannya, sehingga amalannya tidak diterima oleh Allah ya. Orang yang hasad ya, afan, orang yang ujub, orang yang bangga dengan amalnya itu, ini bagaikan dia menghidupkan api Pak ya.
Dia menghidupkan api sendiri buat membakar amal soleh itu. Jadi nggak boleh kita ujub gitu. Ujub itu bangga diri Pak ya. Merasa kita lah yang sudah ahli surga, kita yang nggak boleh. Jadi orang yang selalu mentadabur Al-Quran, apa yang kita sombongkan ya? Kita ini nggak ada apa-apanya. Kita nggak tahu siapa di antara kita penghuni surga neraka, kan nggak tahu Pak ya. Ini ghaib ya. Namun kita berharap ya mudah-mudahan menjadi penghuni surga. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu, Pak. Bahkan enggak boleh kita memvonis orang yang belum mati, enggak boleh kita vonis, Pak. Kecuali jelas dia mati dalam kekufuran, jelas dalilnya. Hatta orang kafir, walaupun dia orang kafir, Pak, kalau dia belum mati enggak boleh kita katakan ini pasti masuk, enggak boleh kita katakan pasti gitu. Tapi diancam kalau dia enggak tobat, enggak masuk Islam, mati dalam kekafiran, ini diancam ya. Ya, kita ancam dia. Kalau dia sudah mati baru kita katakan pasti ya, karena betul-betul dia mati dalam kekufuran. Namun kalau dia masih hidup, misalkan ada orang kafir masih hidup, belum tentu. Boleh jadi dia sebelum meninggal dia masuk Islam gitu. Seperti itu ya. Ya, itu bedanya ya. Jadi tadabbur ini lebih kepada penghayatan ya. Penghayatan dari ayat Al-Qur'an. Kalau tafsir ini lebih kepada pemahaman, pengkajian ya, pendalaman terhadap makna-makna dari ayat suci Al-Quran. Nah, wallahu alam bisawab. Ya. Iya ya. Uang warisannya 50 juta. Iya ya. Punya anak 4, anak laki-laki 1, 3 wanita. Itu mana sebagai besar? Iya, itu harus dihitung dulu itu Pak. Iya. Iya. Uangnya 50 juta nggak tahu gitu. Iya, 50 juta Pak ya. Anaknya berapa orang Pak? 4. Yang meninggal? Enggak, itu sudah memang sebagian untuk mereka. Enggak, maksudnya yang meninggal yang suami atau istrinya? Kedua-duanya meninggal. Yang ini jual rumah. Jadi belum meninggal orang tuanya? Ini memang sudah rumahnya sudah meninggal, sudah diberikan yang datanya. Oh, sudah meninggal ya. Iya. Datanya sudah ada, yang lain sudah dikasih. Tinggal yang satu rumah ini untuk sudah diwariskan untuk 4 orang. Dijual rumahnya itu kan. Uangnya sudah Ya, jadi orang tua meninggal gitu ya. Hartanya cuma rumah itu. rumahnya 2 sudah dibagi. 2 ya. Sudah dibagi yang anaknya 8 orang. Iya. Yang satu rumah sudah dari 1 ke 4. Yang sisanya mereka jual rumah itu. Uangnya 5 juta. 5 juta dia jatahnya 4 orang anaknya, 1 cowok, 3 cewek. Gimana pembagian sudah? Iya, emaknya masih hidup enggak? Emaknya sudah juga dapat berapa? Neneknya udah. Sudah ini memang khusus untuk mereka berempat. Oh, sebenarnya Pak nggak boleh gitu ya. Dia harus dihitung total itu. Iya, sebenarnya. Jadi kalau ingin menghitung jatah yang sesuai itu Pak harus totalnya. Jadi nggak bisa yang ini aja yang diwariskan secara hukum waris gitu. Yang di rumah ini aja. Yang lainnya ya pandai-pandai diolah. Aduh. Kurang ini juga Pak ya. Ya, seharusnya Pak semuanya total hartanya. Dia punya berapa harta, punya sapi, ya punya kebun karet, semuanya ditotalkan gitu. Baru dibagi sesuai syariat. Gitu Pak. Iya, bukan yang itu aja ya. Iya. Kalau yang itu aja Bang, adik papayah juga ntar. Soalnya neneknya sudah dapat ada yang lain. Dia dapat pula yang ini, jadi double-nya dia Bang. Apanya ya? Iya, jadi agak rancu gitu. Gitu ya. Jadi kalau ngitungnya Bang memang dari total warisan itu Bang. Baru tahu kita pembagiannya gitu. Iya. Memang itu butuh matematika juga ya, nggak tahu rumus saja. Kadang kita tahu rumus saja salah hitung gitu. Iya, ini butuh pokoknya yang satu orang yang hebat matematika, yang ustadznya ngasih teori ini sepersekian gitu kan. Dia ngitung persennya gitu salah hitung lah. Itu butuh duduk itu Bang ya. Jadi nggak bisa langsung jawab di atas mimbar ya. Berapa nominal? Karena butuh kita cari Bang. Iya, salah nanti Pak ya. Itu harus duduk itu. Ya ditulis betul itu ya, pakai kertas, pakai buku ditulis berapa-berapanya nominalnya gitu kan. Nah, dikalikan gitu. Nah, kalau di zaman Nabi ya, itu memang ada khusus
itu Pak dari pemerintah yang ditugaskan untuk menjelaskan menghitung waris itu sudah ada. Tapi kalau di negara kita kayaknya belum ada gitu ya. Sudah ada ya? Apa? Sudah ada lembaga penghitung itu ya dari MUI. Jadi masyarakat nggak ini lagi ya, tak bingung lagi ya. Oh ya bagus gitu. Iya, dia bang dianjurkan ke MUI aja gitu kan. Lagi dihitungkan ada timnya itu, tim ahli matematikanya juga gitu kan. Iya, Allah alam bisawab. Nggak dapat jatah apa. Iya. Ya, dia ikhlas cari pahala ya. Nah, ada lagi Pak? Iya, fadhil Pak. Saya cuma menyampaikan pendapat dari seorang profesor. Iya. Dia mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran itu ketika suatu kalimat berakhir dengan jannah atau surga, Allah selalu menambahkan kalimat abada. Abada ya. Ya. Tetapi ketika kalimat itu berakhir dengan nar, neraka, maka Allah tidak menambahkan kalimat abada di belakang. Iya. Dan artinya, katanya ini, dan artinya bahwasanya siapapun yang ada di neraka pada suatu hari itu akan dibangkit. Karena walaupun neraka itu kelihatan tidak ada ujungnya, tapi neraka punya ujung, punya akhir. Mungkin mereka 1 triliun tahun di dalamnya atau sekian tahun, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ada akhirnya. Ini benar atau salah? Iya, ini sudah ada pemahaman seperti itu sebelumnya, namun itu sudah diluruskan oleh para ulama, ya kan? Ada juga pemikir-pemikir ya di zaman dahulu, mufakir ya, yang mengatakan neraka itu ya tidak kekal, gitu kan? Bahkan ada juga mengatakan surga juga tidak kekal. Maka ada juga profesor-profesor sekarang ada bukunya, ternyata surga dan neraka itu tidak kekal. Ya, ini semua pemahamannya sudah dijelaskan oleh ulama kita dan ini adalah sebuah kekeliruan gitu Pak ya. Iya. Kata-kata khalidina fiha meskipun tidak pakai abadan ini juga bermakna kekal. Karena yang kekal itu kan khalidinnya Pak. Ya kan? Khaladanya itu yang kekal. Kalau abadan itu cuma taukid gitu ya. Ya kemudian dijelaskan oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya bahwasanya surga dan neraka itu kekal gitu ya. Kekal. Ya, ini salah satu prinsip akidah kita ya selama-lamanya. Iya. Baik itu surga, baik itu neraka itu semuanya kekal gitu Pak. Iya. Ini berkaitan dengan kitab-kitab akidah ya. Maka perlu juga kita mengkaji ya kitab-kitab akidah seperti dalam kitab akidah Lum'atul I'tiqad itu dibahas ya, kemudian At-Tahawiyah, akidah At-Tahawiyah dibahas Pak ya. Memang ada pemahaman-pemahaman seperti itu dari dulu seperti itu Pak ya. Nah, ini adalah suatu hal yang memahami terkadang cuman teks ayat dan tidak merujuk kepada pemahaman-pemahaman ulama salaf gitu Pak ya. Karena memang kita harus merujuk kepada pemahaman para sahabat ya, bagaimana mereka memahaminya. Ini ijma' Pak ya. Sudah ada ijma' kesepakatan dari para sahabat bahwanya surga dan neraka itu kekal ya. Itu Pak, wallahu a'lam bishawab ya. Ada lagi Pak? Ustaz, ya. Ustaz, tapi di dalam hadis itu kalau kita mempunyai kawan yang dalam pengajian ini kan masuk neraka bisa ditarik itu Ustaz. Tapi kan tidak kekal itu kan. Itu bagi yang bertauhid. Nah, itu catatannya ya. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari, ya as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah ya man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku. Ini syafaat Nabi. Karena syafaat itu Pak, ada syafaat Nabi, ada syafaat dari Al-Quran. Syafaat itu kita tetapkan kalau ada dalilnya. Ada juga syafaat dari teman. Namun syaratnya apa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Barang siapa yang mengucapkan di sini maknanya juga mengamalkan. Karena ucapan tanpa amalan kan nggak ada faedahnya. Artinya barang siapa yang mengucapkan serta mengamalkan secara ikhlas kalimat la ilaha illallah, artinya dia meninggal tidak dalam keadaan musyrik,
tidak membawa dosa syirik besar, maka itulah orang yang akan mendapatkan syafaat. Baik itu syafaat dari Nabi maupun syafaat yang ada dalilnya, seperti syafaatnya teman, ini disebutkan dalam Sahih Muslim ya. Teman nanti kelak, teman yang soleh ya, teman sama-sama sholat sama dia nanti ya, sama-sama mengamalkan agama. Dia lihat di surga ternyata nggak ada temannya. Rupanya dia dikasih tahu si fulan masuk neraka rupanya. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah bebaskan dia ya Allah. Kemudian Allah melihat ternyata syaratnya ada, dia tidak berbuat syirik. Memang ada dosanya tapi levelnya tidak sampai ke kesyirikan gitu. Akhirnya dengan syafaat temannya, dengan tauhid yang dia miliki, Allah masukkan ke dalam surga gitu Pak. Namun syafaat tidak akan berlaku bagi orang yang melakukan dosa besar, dosa syirik. Iya, dosa syirik dan pembatal keislaman nggak berlaku gitu. Syafaat hanya untuk orang yang meninggal ya, tidak membawa dosa syirik besar atau dosa-dosa pembatal keislaman. Makanya penting Bapak mempelajari Nawaqidul Islam ya. Kalau dalam kitab fikih itu di bab yang terakhir bahasanya adalah tentang kitabur riddah ya kan. Ulama fikih lain ada yang memberikan judul lain namanya kitabul murtad. Nah, itu ada pembahasannya gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Kalau nggak ada, mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.